Selanjutnya kita mengaji kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan Al-Futuhat Al-Makkiyah malam ini sudah pada pembahasan huruf rahasia huruf-huruf, yaitu yang dibahas huruf H. Kalau sebelumnya huruf Ain sudah, huruf H sudah, huruf Hamzah sudah, kemudian huruf Alif sudah. Maka malam ini yang dibahas huruf H. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa min dzalika, ini khabar muqaddam ya, mubtada muakhar, dan itu termasuk ya dari huruf-huruf. Harful ha'i ya bermula huruf H ya. Huruf H al-muhmalah. Al-muhmalah itu yang tanpa titik ya. Karena kalau titik di atas namanya kho, titik di bawah namanya jim. Tapi kalau H itu tanpa titik. Kemudian ini pakai bahar basit ya. Ha'ul hawamimi siruwahi fis suwar ahfa haqiqatahu an ru'yatil bashar fa intarohalta an kaunin wa an sabah farhal ila alamil arwahi waswar wangdur ila hamilatil arsi wa qad nadharat ila haqo iqatiha ja'at ala qadar tajid laha ikas sultanan wa izzatuhu alla yudana wala yasa minal giyar gitu. Jadi Syekh Muhyiddin ini selalu mengawali pembahasan itu dengan ya nandom-nandom atau syair-syair tadi. Ha'ul hawamimi yaitu huruf H. Huruf K yang diibaratkan itu seperti merpati ya. Sirwah itu terdapat rahasia Allah. Jadi di dalam huruf H itu ada sirwah, ada rahasia Allah. Fiswari ya di dalam bentuk suar tulisannya. Ahfa tersembunyi hakikotahu hakikatnya an ru'yatil basyari dari penglihatan manusia. Jadi di dalam huruf H itu ada sirwah. Hakikatnya tersembunyi dari pandangan manusia pada umumnya. Ya, seperti kita lah masyarakat di Indonesia ini yang muslim ya, pasti dulu sebelum bisa membaca Al-Qur'an ya, itu ada metode yang namanya turutan atau ikro ya. Itu pasti ada pengenalan huruf-huruf ya. Kalau di turutan itu pertama kali yang dikenalkan itu huruf-huruf hijaiyah. Ya, kalau di Iqra itu tidak ada pengenalan huruf, langsung huruf yang sudah diberikan fathah. Nah, sehingga anak-anak ini kalau tidak dikasih penjelasan ini huruf H itu, ya dia bacanya langsung yang berfathah. Ya, jadi tidak pengenalan huruf-huruf ya, itu. Dalam pandangan umat Islam ya secara umum, huruf-huruf hijaiyah ya dianggap sebagai huruf sebagaimana huruf ya huruf Latin A B C D gitu, tidak memiliki makna-makna. Ternyata menurut penjelasan Syekh Muhyiddin, di huruf hijaiyah mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ini baru sampai H. Walaupun tidak urut ya, tapi yang dibahas malam ini adalah huruf H.
ternyata di situ ada sirruh, ada rahasia Allah yang tidak banyak diketahui oleh pandangan manusia secara umum. Akhfa haqiqatahu an ru'yatil bashar, tersembunyi hakikatnya dari pandangan manusia. Nah, kita ngaji ini ya dalam rangka sedikit supaya mendapatkan ya anugerah ilmu yang bisa memahami rahasia itu. Fa in tarohalta, ya, jika kamu melakukan rihlah atau perjalanan an kaunin dari alam, ya, an kaunin dari alam. Jadi maksudnya jika kita melakukan sebuah perjalanan, ya, perjalanan lahir, ya, kita dari satu kota ke kota atau dari satu negara ke negara, itu an kaunin, gitu. Atau dari satu alam ke alam lain, gitu. Ini nama tarohalta an kaunin. Atau an sabahin, yaitu dari momok, ya. Momok itu di sini di dalam makna sabahin itu disebut hantu, gitu ya. Farhal, maka berjalanlah ila alamil arwah, kepada alam arwah. Waswari, dan suar. Suar itu jamaknya suroh. Suar itu alam yang sudah nyata rupanya. Jadi kalau kita pahami bait yang kedua ini, maksudnya berjalanlah kamu, ya, dari alam, dari kaun. Kaun ini artinya luas, ya, dari situasi ke situasi, dari alam ke alam. Kemudian kita disuruh farhal ila alamil arwah. Nah, ini artinya kalau kita melihat perjalanan hidup kita, ini akan ketemu, ya. Contoh, perjalanan hidup kita ini sudah melalui tahapan yang panjang, ya, dari min kaun ila kaun, dari alam arwah ke alam misal, kemudian ke alam atsam. Nah, posisi kita saat ini berada di alam atsam, gitu, di alam yang fisik. Kalau kita lihat mundur ke belakang, sekarang kita ada. Kemudian kita tarik ke belakang, ya, dari usia sekarang turun ke remaja, turun ke anak-anak, turun ke bayi, turun ke janin. Nah, itu, ya, ke dalam rahim ibu kita. Kemudian setelah dalam rahim ibu kita, di situ ada proses wanufika fi ruh ditiupkan. Sebelum ruh ditiupkan itu ada proses 40 hari pertama, dari nutfah 40 hari kedua, alaqah 40 hari ketiga, mudghah. Ya, ini proses. Kemudian sebelumnya berupa zigot, ya. Kemudian sebelumnya min sulalatin mintin, dari saripati tanah. Nah, ini kalau kita lihat proses perjalanan kita dalam teori martabat 7, itu dari alam arwah, ya, kita sudah merasakan semua itu, ya. Ketika di alam arwah kita dikhitab oleh Allah, ya, alastu birabbikum, ya. Semua ruh menjawab bala syahidna. Ini ketika ruh kita di alam arwah. Kemudian berproses menjadi proses di alam misal.
yaitu proses kejadian wujud kita mulai dari sperma, kemudian berproses menjadi zigot, berproses menjadi daging yang menggumpal, berproses menjadi darah yang menggumpal dulu, kemudian daging yang menggumpal, kemudian fakhasunal idhom, kemudian ada tulang, terus berproses sampai akhirnya ruh ditiupkan sampai 9 bulan baru kemudian keluar di alam dunia ini. Jadi di alam rahim ini disebut alam misal. Setelah lahir ini disebut alam atsam. Ternyata kita sudah melalui tahapan proses, sekarang di atsam, dulu pernah di alam misal, sebelumnya kita berada di alam arwah. Ini perjalanan farhal ila alamil arwah waswal. Kita sudah berjalan dari alam arwah masuk ke misal, sekarang masuk ke atsam. Jadi suwar ini maksudnya adalah atsam. Wangdur dan lihatlah ila hamilatil ars. Ya, lihatlah kepada yang ya istilahnya yang menjaga ars. Qad nadurat, sungguh telah melihat ila haqaiqatiha, ya, bisa melihat kepada hakikatnya. Ja'at datang ala qadarin, ya, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tajid lihaika, tajid kamu akan menemukan, ya, lihaika yaitu penuntunmu, sultanan yaitu sultan, wa izzatuhu dan kemuliaannya sultan, alla yudana, ya, supaya tidak mendekati, walayahsa dan tidak takut, minal giyari dari segala bentuk perubahan. Jadi ini kalimat-kalimat yang isinya sangat filosofis sekali, ya. Jadi proses perjalanan hidup kita dari alam arwah ke misal ke sampai ke alam atsam ini. Ya, iklam, ketahuilah. Ayuhal wali, ya, ini wahai, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya. Anal haq, sesungguhnya hak, min ala alimil ghaibi. Ya, hak itu aslinya dari alam gaib. Walahu, dan bagi huruf hak, minal makhoriji, dari huruf-huruf yang keluar, wastal halki, yaitu tengahan tenggorokan. Huruf hak, ya, hak itu harus bersih, ya. Bismillahirrahmanirrahim, itu hak. Ini wastal halki. Ya. Jangan sampai seperti, ya, anak-anak mintain hak nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim, ini hak, ya. Rahmanirrahim, ya. Ini salah. Ya, padahal hak ini wastal kholqi, hak bersih. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Walahu, dan bagi huruf ha minal adat, dari hitungan as-samaniyah yang 8. Ya. Walahu, dan bagi huruf ha minal basoid, dari huruf-huruf yang masuk pada kriteria basaid. Apa huruf basaid itu? Yaitu al-alif, alif, wal hamzah, hamzah, wal lam, lam, wal ha dan ha, wal fa dan fa, wal mim dan mim, wal zai dan zai. Nah, ini huruf-huruf basaid. Walahu, dan bagi huruf ha minal alami, yaitu dari alam, minal alamil malakut, dari alam malakut. Jadi ha ini juga di dalamnya masuk di dalam alam malakut. Walahul falakusani, dan bagi ha ini memiliki orbit yang kedua. Wasani yuharukati falakihi, dan umur gerakan orbitnya,
ya, ihda asyarota alfi sanatin. Jadi umur usia pergerakan orbit H ini ya itu 11.000 tahun. Jadi 11.000 tahun. Ini Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dapat angka ini dari mana? Ya kalau kita yakin ya pasti ada sumber-sumber ilahiyah ya yang menjadi rujukan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Sebab ihda asyrata alfi sanatin mencari referensi buku-buku para tokoh ya ini sulit untuk ditemukan. Ini ya sumbernya ya sumber ilmu ilahiyah itu. Tapi kalau dilacak secara ilmiah ya pasti akan ketemu kalau memiliki kemampuan untuk melacak gitu. Lah kita ini sebagai salik ya daripada repot-repot ya kita sami'na aja, percaya aja, tasdik aja dulu, tasdik bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi seperti perjalanan orbit ini adalah 11.000 tahun lamanya. Wa huwa minal khosoh, dan termasuk dari yang sifatnya khusus. Wa khosotul khosoh, dan khususul khusus ya. Nah ini biasanya kalau orang yang diberikan anugerah rohani kemudian bisa merasakan ini ya nyata ya. Kalau ini kan kita masih membaca apa yang sudah dirasakan dan ditulis oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi Syekh Muhyiddin di dalam Muqaddimah ya itu beliau menyampaikan bahwa apa yang ditulis itu apa yang beliau saksikan dan apa yang beliau rasakan. Itu tidak mungkin, istilahnya ngarang tidak mungkin itu. Nah, hanya etikanya, adabnya ya kita sebagai pengikut ya tasdik dulu. Kita percaya bahwa ini ilmu yang hak. Walahu, dan bagi hak minal marotibi dari beberapa tingkatan asyabi'ati yang 7. Jadi hak ini ya memiliki 7 tingkat. Waduhuru sultanihi, dan kenyataan sultan yaitu singgasananya atau kerajaannya ya, kenyataan kerajaannya atau kesultanannya fil jamati, yaitu pada barang-barang atau benda-benda jamat, benda-benda keras ya, jamat. Jamat itu ya seperti batu, itu termasuk jamat. Ini wa yujadu anhu makana baridan, dan ditemukan dari hak ini yaitu sesuatu yang di dalamnya meliputi barid. Barid itu unsur yang dingin. Rotaban itu basah itu. Wa unsuruhu, dan unsurnya al-ma'u itu air. Jadi unsur dari hak ini adalah al-ma', air itu. Jadi ini sebenarnya ilmu luar biasa. Kalau kita diberikan anugerah ya bisa memahami dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Arabi ini ya ibarat alam semesta itu dalam genggaman ya, karena rumus-rumus ini ya pasti memiliki makna yang luar biasa. Walahu minal harakatil muawwajah, dan bagi hak itu termasuk harokat yaitu gerakan-gerakan al-muawwajah yang memutar. Wa huwa min hurufil a'raq ya. Wa huwa khalisun, dan itu adalah khalis, murni, ghair mumtazah, tidak dicampur. Wa huwa kamilun, dan dia adalah sempurna, yarfa'u ya, mengangkat man orang ittasolabi ya, orang yang bertemu dengannya. Huwa min alamil insi asulasi ya,
Ini juga termasuk alam manusia yang ketiga. Wa tab'uhu, dan karakternya itu al-burudah, yaitu dingin. Selain dingin adalah warutubah, ya, rutubah itu basah. Walahu, dan bagi huruf ha minal huruf, dari beberapa huruf, yaitu al-alif wal hamzah. Itu. Walahu, dan bagi huruf ha minan asma'idzat. Ini huruf ha ini memiliki asma' dzat. Apa itu asma' dzatnya? Yaitu Allah. Wal awal, ini asmaul husna. Al awal wal akhir, ya, masuk di sini. Al malik, al mu'min, al muhaimin, al mutakabbir, al majid, al matin, al muta'ali, al aziz. Ini masuk dalam kelompok huruf ha, ya. Walahu, dan bagi huruf ha min asma'is sifah, dari nama-nama sifat. Jadi ha ini memiliki asma'ul dzat, yang kedua memiliki asma'us sifat. Apa nama-nama asma'us sifat? Yaitu al-muqtadir, ya, al-muhsi, dua, ya. Walahu min asma'il af'al, dan pada ha ini termasuk ada asma'ul af'al, nama-nama af'al. Apa itu? Al-latif, yang maha lembut, al-fatah, yang maha pembuka, al-mubdi'u, yang pemula, al-mujib, ya, al-mukid, al-musawwir, al-mudil, al-mu'id, al-mu'id, al-muhyi, al-mumit, al-muntakim, al-muqsid, al-muhni, al-mani. Ini nama-nama yang termasuk asmaul af'al itu. Walahu, dan bagi hak bidayatut thoriq, itu sebagai awal dari sebuah perjalanan. Jadi hak ini disebut bidayatut thoriq. Kalau namanya bidayah itu sebuah permulaan dari perjalanan. Nah, dari penjelasan tadi, ya, kita dapat memahami bahwa ilmunya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu luar biasa, ya, mengurai satu huruf yang ini tidak diurai oleh siapapun, ya. Syekh Muhyiddin dengan telitinya mengurai huruf demi huruf begitu dahsyat, ya, meliputi alam semesta, meliputi unsur-unsur yang ada di muka bumi, termasuk unsur air, dan juga termasuk unsur-unsur yang terkait dengan huruf alif ini. Dan menariknya lagi, terkait huruf ha ini juga di dalamnya ada asma'ul dzat, yaitu nama-nama zat yang tadi sudah disebutkan, mulai dari Allah, al-awwal, al-akhir, al-malik, al-mu'min. Dan juga di dalam huruf ha ini ada asma'ul af'al, nama-nama yang terkait dengan af'al, yaitu seperti, ya, al-latif, al-fatah, al-mubdi, ya. Jadi, ya, luar biasa kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini adalah ilmu yang tak terbatas kedalamannya. Kita sebagai, ya, pengikutnya, muhibbinnya, ya, alhamdulillah diberikan anugerah bisa mencintai ilmu ini, ya. Mudah-mudahan setelah kita memiliki mahabbah, diberikan anugerah bisa memahami, dan yang ketiga diberikan anugerah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu ini bisa menjadi cahaya kita baik lahir maupun batin. Mudah-mudahan dari penjelasan ini membawa manfaat, ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.